Lanjut. Silakan Dava Maulana. Sebagai seorang muslim, ada apa saja yang harus dilakukan ketika sedang makan bersama keluarga? Jelaskan. 1. Membaca doa sebelum makan. 2. Tidak boleh makan terlalu cepat atau rakus. 3. Makan memakai tangan kanan. Sekian presentasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih reaction tepukan dong buat kelompok 4 ya, dari kelas 7C yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok dan diskusinya. Oke, baik Bu Aziza, langsung saja ke pertanyaan. Baik, Miss Yanti. Miss Yan, saya mau buka gambar yang tadi ya, yang kita bicarakan 2 hari ini. Silakan Bu Aziza. Nah, seperti ini ya gambarnya. Pertanyaan untuk kelompok terakhir. Ya, udah nih Miss. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Oke, gambarnya seperti ini ya. Ada seorang ayah dan 3 orang anaknya mungkin ya. Kalau dilihat dari gambar nih, kira-kira ada tidak sesuatu yang positif yang kita lihat dari gambar ini? Sesuatu yang positif, yang baik, yang nampak dari gambar ini. Itu pertanyaan untuk kelompok terakhir. Biasanya orang memakai gadgetnya sendiri-sendiri. Walaupun saat bersama keluarga tidak sebaiknya sendiri-sendiri memakai gadget, tapi palingan memakai gadgetnya sedekat keluarga. Jadi agak bonding. Oke Nadira, terima kasih untuk pendapatnya. Ada yang mau ditambahkan dari anggota kelompok yang lain? Kira-kira kalau dilihat ini ada positifnya tidak ya dari gambar ini? Kira-kira ada yang mau ditambah? Tidak ada? Oke, baik Miss Yanti, itu tadi satu pendapat dari Nadira. Jadi kita kalau menggunakan gadget menurut Nadira, alangkah lebih baik kalau menggunakan sendiri-sendiri. Begitu ya Nadira ya? Kan kadang-kadang orang kalau pakai gadget sukanya menyendiri-menyendiri. Tapi walaupun tidak boleh memakai gadget bersama saat kebersamaan keluarga, tapi kan palingan dekat keluarga, jadi agak Oke, good Nadira. Pendapatnya, terima kasih Nat. Ada yang lain? Mau ditambahkan mungkin dari kelas 7A atau 7B? Ya, betul. Silakan yuk. Kelompok lain siapapun ya, boleh ya Bu Jijah ya. Boleh, dipersilahkan. Satu keluarga makan bersama di meja makan. Satu keluarga makan bersama di meja makan, itu juga positif ya. Oke, ada yang lain? Tadi pertanyaannya apa? Dari gambar ini, kira-kira ada tidak hal positif yang bisa kita lihat? Adakah? Azahra mungkin mau dibuka suaranya?
Sudah cukup untuk kelompok terakhir? Tidak ada tambahan? Oke, Miss Yanti, dipersilakan Miss Yanti untuk melanjutkan. Terima kasih, kelompok 4. Baik, terima kasih Bu Aziza. Kasih tepukan dong buat kelompok 4 kelas 7C ya. Reaction tepuknya boleh, yuk. Ya, terima kasih untuk Haura, Dava, Atala, dan juga siapa? Satu lagi? Saya lupa. Zahra ya? Zahira ya kalau tidak salah ya. Oke, terima kasih Nak sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Bu Aziza ada mungkin masukan ataupun konklusi ya, kesimpulan dari kegiatan kita. Oke, Miss Yanti, saya buka lagi gambarnya ya. Ini pendapat kita mengenai gambar ini kan bisa berbeda-beda ya. Kalau menurut pendapat kelas 7A, 7B, 7C ini berkaitan dengan adab makan dan ketika kita berada di meja makan. Kalau Bu Aziza boleh punya pendapat, kalau Ibu melihatnya boleh nggak ini mereka ini sedang jualan online? Ada satu keluarga sedang bisnis, sedang pandemi, mereka sedang berjualan online. Yang satu mengecek transferan masuk, yang satu mengecek orderan masuk, yang satu mengecek apakah barangnya masih ada tidak. Seperti itu boleh nggak kalau Ibu Azhar berpendapat seperti itu? Boleh. Kira-kira bagaimana? Mereka ini satu keluarga sedang berjualan online. Bisa ya? Bisa. Iya, Bisa. Jadi apapun pendapat kita, tetap kita hargai semuanya ya. Ada yang mungkin, oh ini kayaknya gambarnya tentang adab makan nih. Kalau Bu Azizah mungkin lihatnya, oh ini kayaknya sedang berjualan online. Mungkin Miss Yanti punya pendapat sendiri, dipersilahkan ya. Jadi ini untuk melatih bagaimana kita melihat gambar, kemudian berpendapat bagaimana tentang solusi dari pendapat kalian tersebut. Seperti itu ya. Oke, karena semuanya dari kelas 7A sampai 7C menyimpulkan kalau gambar ini adalah tentang adab makan ketika di meja makan, maka Ibu bisa menyimpulkan nih dari presentasi 2 hari ini. Yang pertama adalah tidak memakai gadget ketika berada di meja makan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaiknya kita melakukan doa sebelum dan sesudah makan, seperti itu. Kemudian menggunakan tangan kanan, kemudian tidak mubazir ya, mengambil makan tidak terlalu banyak, kemudian makan dan minum pelan-pelan, tidak terburu-buru, seperti itu. Itu aja Miss Yanti yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Aziza atas konklusinya ya, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Semoga Ananda semua terus untuk berani untuk menyampaikan pendapat ya Bu Aziza ya, dan juga melihat apa yang ada di sekitar, memberikan masukan, pendapat, dan juga menilai dan juga merefleksi apakah diri saya ini sudah berperilaku sesuai dengan etika ataupun sopan santun yang ada. Dan yang perlu diingat bahwa dalam penguatan karakter ini kalian tidak hanya tahu teorinya saja, tapi juga aplikasi dalam kehidupan ya Nak ya. Jadi mudah-mudahan kalian nih yang sudah tahu jawaban-jawabannya bagaimana cara adab makan di rumah dengan keluarga. Tadi banyak yang berpendapat bagus-bagus ya. Nah itu mudah-mudahan tidak hanya sekedar pendapat, tapi juga kamu lakukan, kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kamu bersama teman-teman, keluarga terdekat, dan siapapun yang ada di sekeliling kamu. Seperti itu ya Naya harapannya. Amin ya robbal alamin. Oke Bu Jija, terima kasih sekali lagi untuk
penilaiannya pada kegiatan presentasi tema 1 ini. Baik, kan ada semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke kegiatan yang kedua, ya, yaitu tema 2 ya. Tema 2 dari kegiatan PK kita di hari ketiga ini, ya. Harusnya dijadwalkannya besok, tapi berhubung besok itu kalian vaksinasi, maka sekolah itu akan meliburkan ya, meliburkan untuk kegiatan vaksinasinya. Jadi hari ini kita akan langsung saja masuk ke kegiatan PK tema 2. Oke. Tema 2 seperti apa kegiatannya? Masih sama dengan kegiatan di hari Senin. Jadi kalian akan berkelompok ya, akan berkelompok untuk mendiskusikan tema 2. Baik, saya buka dulu lembar kerja tema 2-nya. Nah, TikTok ya. TikToknya dimatiin dulu. Nah, ya. Nah, godaan kalau lagi belajar online itu di handphone suka banyak yang bisa dilihat ya. Demikian. Nah, matikan dulu. Siapa? Oke, baik. Kita tunggu dulu. Mana ini lama juga ya. Oke, sebentar ya. Oh, error. Baik, saya buka dari ini aja. Dari file saya aja ya. Nanti kalian bisa buka lembar kerjanya di ini ya, Nak ya, di Schoology, di course kesiswaan yang masih dengan folder yang sama ya. Oke, baik, ini adalah lembar kerja untuk tema kedua ya, penguatan karakter, tema kedua. Jadi masih dengan teknis kegiatan yang sama di hari Senin, kalian akan dengan kelompok yang sama untuk mendiskusikan tema kedua dengan judul bagaimanakah tata cara wudhu dan sholat duha yang benar. Nah, apa sajakah yang harus didiskusikan? Berikut saya tampilkan. Oke, masih kegiatan Sitting Wonder ya. Di sini ada 2 gambar ya. Dari 2 gambar ini kalian coba jawab. Kalian perhatikan terlebih dahulu gambarnya, lalu kalian jawab pertanyaan what do you see ya, apa yang kamu lihat dari gambar pertama dan apa yang kamu lihat dari gambar kedua. Lalu berikutnya what do you think ya, yang kamu pikirkan tentang gambar ini, apa pendapat kamu, dan gambar yang kedua juga tentang apa. Lalu what do you wonder, yang ingin menjadi hal yang ingin ya, yang membuat kamu heran atau ingin lebih tahu lagi apa sih gitu, kenapa sih bisa begini, kenapa gambarnya bisa begini ya, pendapat kamu seperti apa? Wah, kok ada Upin-Ipin, Miss? Ya, Upin-Upin. Ada 2 tuyul. Oke, lanjut ke slide ketiga. Nah, ini yang berwudu. Yang berwudu ya. Pertanyaan untuk yang Upin-Ipin. ya, ini dia. Tuyul. Kamu diskusikan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, kapan kamu berwudu? Jelaskan ya. Lalu, sudahkah kamu berwudu dengan benar? Kalau sudah, dijelaskan. Kalau belum, dijelaskan. Kesalahan apa yang pernah kamu lakukan ketika berwudu? Ya.
Apakah kamu dalam berwudu itu salah ketika membaca niat, ataukah ketika cara mencuci muka, atau bagaimana? Masing-masing dari anggota kelompok berikan pendapatnya, ya. Kemudian bagaimana niat dan doa setelah wudu? Nah, ini disebutkan ya, dibacakan dan dihafalkan oleh, kalau nggak tahu, dihafalkan oleh masing-masing anggota kelompok. Lalu urutkan tata cara wudhu yang benar. Urutannya seperti apa? Setelah mengetahui tata cara wudhu yang benar, akankah kamu memperbaiki cara berwudhu kamu? Ya, jadi kalau kamu tadi kan kamu sudah melakukan refleksi ya, apakah wudhu kamu sudah betul atau tidak? Kalau masih belum betul, merasa belum betul, maka sebutkan tata cara wudhu yang benar seperti apa. Lalu setelah tahu tata cara wudhu yang benar, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, cara bacaannya, maka apakah kamu akan memperbaiki cara wudhu kamu? Maka dijawab lalu dijelaskan ya. Lalu yang terakhir, nah ini praktikan cara berwudu yang benar. Boleh diwakili oleh salah satu dari anggota kelompok ya, nanti berbagi tugas. Jadi divideokan cara berwudu yang benar seperti apa. Cukup satu orang saja masing-masing kelompok ya. Diwakili oleh satu orang. Oke, itu adalah untuk yang berwudu. Nah, selanjutnya adalah untuk yang sholat duha. Nah, ini teman-teman kemarin kelas 7 sudah beberapa kirim laporan sholat duha ya ke wali kelasnya. Nah, ada fotonya di sini. Nah, untuk tema sholat duha, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kapan waktu sholat duha? Nah, kamu sebutkan ya, dijelaskan kapan sholat duha itu dilakukan menurut ketentuannya pastinya ya. Kemudian bagaimana niat dan doanya? Niat sholat duha seperti apa dan doa setelah sholat duha seperti apa? Harus ada yang mempraktikkan, membacakan satu orang di video ya. Kemudian apa saja keutamaan sholat duha? Keutamaan dari sholat duha itu apa sih ya? Lalu apa saja manfaat dari sholat duha? Itu beberapa pertanyaan yang harus kamu cari tahu jawabannya dengan cara berdiskusi secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Nah, kita akan langsung breakout Zoom breakout room Zoom seperti di kegiatan di hari Senin. Kita akan sampai dengan jam 10. Tadi masuk kita 9.45 ya. Kita sampai jam 10.45 ya, masih ada waktu sekitar 25 menit. Nanti setelah itu kalian bisa lanjutkan kegiatan diskusinya melalui video call atau WhatsApp group boleh ya. Nah, setelah melakukan diskusi dengan kelompoknya seperti kemarin ya, tahapannya kalian akan menyimpulkan jawaban-jawaban dari hasil diskusinya. Lalu jawaban-jawabannya itu dipresentasikan menggunakan Canva, bisa Google, bisa Padlet. Yang mau pakai Padlet, saya akan share link Padletnya di chat Zoom ya. Jadi bisa dituliskan jawabannya di situ. Kalau yang mau pakai Padlet. Oke, sampai di situ ada pertanyaankah tentang kegiatan kita di tema 2 ini? Ada pertanyaan tidak? Apakah sudah paham semuanya? Sudah, Miss. Udah ya? Bu, terakhir dikumpulkannya kapan? Terakhir dikumpulkannya besok ya, karena besok kalian tidak belajar tapi melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, paginya bisa saya kasih tambahan waktu sampai jam 10 pagi ya. Jadi kelompoknya yang hari ini mungkin masih belum selesai berdiskusi, nanti bisa dilanjutkan submit dari hasil diskusinya di Schoology paling lambat besok jam 10 pagi ya, sebelum vaksin. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi kah? Saya, Bu. Ini nggak ada presentasinya. Oh, tidak ada ya? Nah, tidak ada. Jadi tidak dipresentasikan, tapi hanya dilihat nanti tampilan dari hasil diskusi kamunya itu akan dibaca oleh Pak Mahfuz dan tim penilai. Dan nanti akan diberikan penguatan pemantapan materi dari
wudhu dan duha ini di hari Jumat pagi bersama Pak Mahfuz, ya, gitu. Tapi tetap akan ada penilaian, Nak. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa tadi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, boleh Andika, silakan. Nanti tugas videonya dikirim kemana, Bu? Tugas videonya bisa diupload di Schoology, bisa juga di Padlet ya. Padlet itu bisa upload ini juga, apa namanya? Bisa upload video juga, ya. Tapi kalau nggak bisa Padlet ya udah di course kesiswaan aja, Nak, di assignment-nya ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada langsung saya breakout room Zoom ya. Mohon yang ingin saya tekankan di sini, seluruh siswa wajib berpartisipasi dan ikut dalam kerja kelompok. Jika ada satu siswa atau dua siswa dari anggota kelompoknya yang tidak aktif, mohon ketua kelompok mencatat siapa namanya atau tidak hadir ya. Nanti di laporan hasil diskusinya dituliskan bahwa kelompok ini yang tidak ikut kerja kelompok adalah ini. Ditulis namanya, nggak apa-apa ya. Atau kalau tidak ditulis di situ, bisa diinfokan ke wali kelasnya masing-masing. Siapa saja yang tidak ikut kerja kelompok atau tidak hadir pada kegiatan diskusi itu. Seperti itu ya, Nak ya, karena semua siswa berkewajiban untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, Bu Nuni, Bu Ajizah, saya akan langsung breakout room saja ya. Siap, Miss. Oke, Bu.